Berbohong itu saya pakai istilah dia diisi tape recorder dalam pikirannya. Oke. Tape recorder oleh orang yang membrief. Sedangkan kalau dia tidak berbohong, dia akan waktu menyampaikan peristiwa kejadian, dia akan memutar kembali video yang ada di dalam pikirannya. Okay. Nah, untuk memutar kembali video yang ada dalam pikiran, dia akan melibatkan tanpa sadar, otomatis rasanya, gambaran dalam pikiran, pendengaran dan itu kelihatan biasanya orang lebih menunjukkan rasanya. Okay. Rasa terlibat. Yang muter video biasanya alurnya sistematikanya lebih rasional, lebih nanti lihat tadi contoh. Ya, saya nggak jujur kok bisa ini ada sakti ini ada, itu tergantung tape recorder. Kalau yang nanyanya ngerti, itu ditanya yang di luar senario tape recorder gelagapan dia. Oke, saya ingin tadi lanjutkan kepada ancaman saksi yang bohong ya, karena ini serius. Pak Sugiono waktu menjadi saksi sudah tahu ada ancaman sanksi kalau berbohong. Oh iya. Jadi tadi sempat di Mahkamah Konstitusi, tadi sempat dipertanyakan bahwa kalau memang kita berbohong ada sanksinya, pidana 7 tahun. Dan saya menjawab, siap untuk dipenjara. Baik. Karena kita ini memang jujur. Kita ini memang jujur memberikan kesaksian yang fakta yang benar. Selain ancaman dari saksi bohong misalnya, tapi Bapak dapat ancaman nggak jadi saksi tadi di MK? Oh, tidak ada. Tidak seperti yang dari Papua Novela ya, kemarin ada ancaman. Bapak sejauh ini aman? Sejauh ini aman ya Pak ya? Aman. Baik, Kang Asep, parameter tahu hakim nih tugasnya sangat berat dan mulia, harus melihat siapa yang jujur, siapa yang bohong. Itu gampang sebenarnya kan. Tapi selama ini kan kalau kesaksian palsu itu adanya di peradilan umum. Artinya ketika saksi berkata saksi palsu, hakim harus memperingatkan berkali-kali. Kalau masih tetap memberikan saksian, hakim tahu karena menilai sebelumnya kan, oh ini saksiannya palsu. Hakim akan bikin berita acara, bisa ditahan dan kemudian dibikin di berkas. Itu diatur di KUHP 174. KUHP itu mengatur tekstual. Artinya siapapun yang memberikan kesaksian palsu diatur, diancam 242, ancaman 7 tahun. Nah, sekarang persoalannya di MK. Apakah si A, si B ini beri kesaksian atau palsu atau tidak? Aturannya nggak ada. Ya, sekali lagi kesaksian palsu itu aturannya tidak ada di ini. Hanya ada itu, ini pasalnya hukum material mengatur. Tapi proses menyatakan palsu atau tidak palsu sekali lagi ya, kalau di peradilan umum tertuang dalam berita acara persidangan. Jadi hari itu ketahuan dia palsu atau tidak palsu. Ya, itu di 174 menjakan 242. Tapi kalau di MK, nah sekarang menyatakan palsu tidak palsu tidak ada aturannya rinci di undang-undang Mahkamah Konstitusi. Nah, berarti ini celah dong. Ya, ini celah. Makanya saya bilang nanti ketika orang menyatakan si A, si B nyala palsu, ada muncul dalam pertimbangan. Nah, karena gini, biasanya hakim akan pertimbangkan ketika dalil pemohon didukung nggak dengan keterangan saksi atau keterangan surat atau tulisan. Nah, ketika misalkan yang lain tidak dinyatakan, selama ini hakim suka irrelevan. Nah, sekarang selama ini saya belum menemukan apakah hakim berani menyatakan, maaf ya Pak, misalkan Bapak, maaf sekali lagi, Bapak kena bohong, palsu. Nah, selama ini saya belum lihat di MK atau di peradilan perdata atau peradilan tun bahwa saksi ini adalah beri keterangan palsu. Itu tidak pernah ada dalam sejarah peradilan. Apalagi di MK. Nah, sekarang karena ada yang selama ini adanya di pidana, ya, proses bagaimana memeriksa keterangan saksi palsu. Nah, jadi kalau memang Bapak sudah diingatkan ada ancaman pidananya palsu, keterangan palsu, jadi nanti hakim MK dalam pertimbangan harus menyatakan bahwa si A, si B berikan keterangan palsu. Hasil penilaian, jadi penilaian tadi kesesuaian satu sama lain dengan alat bukti lainnya. Itu hakim menilai kan ketahuan. Misalkan gini, ya maaf, pemohon mendalilkan suaranya segini. Si Bapak mengatakan segini, ini segini. Nah, dari mana dia mempertimbangkan betul keterangan palsu? Kesesuaian satu alat bukti dengan alat bukti lain. Tapi selama ini belum pernah lihat di luar peradilan pidana tidak pernah ada hakim menyatakan saksi ini palsu terhadap saksi. Kalau kita bicara menguji saksi palsu ya, seperti keterangan Novela yang kami ajukan, sebenarnya itu sederhana, tinggal KPU hadirkan aja head to head penyelenggara di tingkat kampung atau tingkat distrik gitu. Kalau memang mereka berani itu mengadu fakta, mengadu kebenaran. Tapi yang dihadirkan oleh KPU kan KPU kota, ya, yang kemudian KPU provinsi, yang keterangannya diaudito, yang mereka punya kepentingan untuk mempertahankan apa yang sudah diputuskan oleh termohon. Dan sekarang kan faktanya betul keterangan Novela itu tidak ada pemungutan suara seperti diakui oleh KPU kota, KPU kabupaten. Tidak ada, tapi itu ditarik ke distrik katanya. Tapi di distrik pun tidak ada gitu loh. Jadi, tapi tadi Kang Asep bilang ini belum ada sejarahnya loh. Soal saksi bohong tuh, kalau saksi bohong ntar bagaimana di MK harus dijabarkan satu-satu tuh nggak ada sejarahnya. Ya, kalau selama ini persidangan pemilu kada, kemudian pemilu legislatif dan pemilu presiden, MK hanya hakim konstitusi hanya menyarankan silahkan kalau memang itu diyakini palsu oleh para pihak,
proses pidana dilaporan. Nah, kesulitan kalau mau ke proses pidana bagaimana? Ya, biasanya kesulitan kalau proses pidana itu adalah pembuktiannya. Kan kita perlu pembuktian. Para pihak yang ada jauh dari Jakarta, ketika proses perkara di Mahkamah Konstitusi sudah selesai, saksi-saksi itu sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Apalagi pedalaman begitu ya? Ya, apalagi di pedalaman. Sehingga kita begitu kesulitan. Seandainya kita punya kepentingan untuk melaporkan maupun dilaporkan. Gitu. Oke, baik. Kang Asep, saya ingin juga Kang Asep mencermati ketika kemudian nanti ada penjabaran-penjabaran soal saksi-saksi, akan seperti apa sih? Atau sudah terframing nih Kang Asep? Akan seperti apa nanti putusan MK? Saya pikir kayak gini, nanti kan hakim akan pertimbangkan kan yang dibuktikan itu adalah fakta peristiwa kejadian dengan alat bukti. Saya akan sekali lagi dengan segala hormat kepada hakim MK ya, bukan saya maksud mendahului, pasti pertimbangan menyatakan ketika pemohon mendalilkan suara ABCD, saksinya tidak menyatakan ABCD, maka saksi itu tidak irrelevan. Ya pasti akan dikesampingkan gitu. Tapi kalau ini mendukung suara ABCD, hanya itu pasti akan di tataran prosedural. Memang aturannya itu gitu kan. Jadi tidak akan bahwa ini saksi berbeda, ya bertentangan satu sama lain. Nanti akan pasti salah satunya mungkin hakim akan bertentangan begini, bahwa yang kan pemohon menyatakan berkurang, tapi ada alat bukti tertulis dari KPU, formulir C1, A5 dan seterusnya, itu adalah akta otentik, itulah yang dibenarkan secara hukum, didukung dengan saksi ini. Saksi ini dikesampingkan. Pasti pertimbangannya akan begitu. Oke, baik, nanti setelah jeda kita akan lihat Pak Taufik mungkin untuk mengamati Pak Sugiono ini bohong atau enggak nih Pak. Tapi nanti Pak Taufik sesaat lagi dari Pak Sugiono tadi di MK. Itu yang saya mengatakan ya. Tadi Pak Sugiono cerita, saya coba tangkap ada muatan emosionalnya enggak. Kemudian ngomongnya ada upaya untuk ngarang nyocokin kiri kanan enggak gitu ya. Nah, saya nangkep sih mestinya mau 85%, 90% mestinya nggak bohong lah. Mestinya begitu ya. Saya nggak bilang 100%. Alhamdulillah Pak Sugiono gitu, ya. Ya baik. Pak Sugiono mungkin punya pesan apa juga kepada saksi-saksi lain yang saat ini mungkin ada di bawah ancaman nih. Mungkin tidak seberuntung Anda yang saat ini aman-aman saja. Ya, jadi ya pesan kita kepada saksi-saksi di negara kita ini, seluruh Indonesia, ya kalau memang kita ini demi kepentingan bangsa, secara jujur ya boleh kita sampaikan saja. Kan itu, karena memang ini situasi negeri kita yang memang seperti ini, kita harus terang dan kita harus bisa sampaikan untuk kepentingan bangsa. Baik, terakhir ke Mas Heru, bagaimana memperjuangkan kesaksian-kesaksian daripada saksi yang sudah banyak ini dan besok keterangan ahli? Ya, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyaring saksi-saksi yang berkualitas kan, seperti saran dari Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah meyakini berdasarkan keterangan saksi pemohon, kemudian kita bisa menggali dari saksinya termohon maupun pihak terkait bahwa begitu banyak terjadi pelanggaran yang menurut kami sudah memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur, ya, yang melibatkan kekuasaan KPU, sistematis, ya, menguntungkan juga pasangan calon tertentu dan terjadi di beberapa provinsi, sehingga kami meyakini itu juga masif. Dan besok kita dengar keterangan ahli untuk menguatkan apa yang sudah kami dalilkan bahwa betul telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan presiden. Tapi keterangan ahli masih rahasia ya? Keterangan ahli besok sudah bisa, besok pagi sudah bisa. Ahli-ahlinya masih rahasia gitu? Ahli-ahli yang akan diajukan sudah kita siapkan dalam proses konfirmasi, sehingga besok pagi jam 9 bisa kita dengar bersama. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih Mas Heru, terima kasih Pak Sugiono. Terima kasih juga Kang Asep pencerahannya, dan juga Pak Taufik juga sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi pemirsa agar tahu bagaimana pertaruhan saksi-saksi ini, siapa jujur siapa bohong ini bukan hal yang mudah dan sederhana. Ini jadi akhir